Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Algian dari TIRP 19B. Saya di sini menjadi perwakilan untuk kelompok 5 dalam menjelaskan model dalam dengan menggunakan software ProModel simulasi sistem antrian. Nah, dalam kelompok kami, kelompok 5 akan meneliti yaitu sistem antrian di Cinta Laundry atau laundry kiloan, jasa laundry kiloan. Pertama, build-nya dari build location ada antrian kasir, mesin cuci, mesin pengering, antrian setrika, antrian packing, delivery. Untuk kapasitas antrian kasir Infinity, kasir 3, kapasitas 3, mesin cuci kapasitas 3, mesin pengering kapasitas 3, antrian setrika 6, untuk antrian packing Infinity, dan untuk packing dan penyimpanan 24, dan delivery 3. Selanjutnya ada build entitas. Kami menggunakan 3 entitas karena diasumsikan ada laundry 1, yaitu di mana kurang dari 4 kg laundry. Selanjutnya laundry 2 ada lebih dari 4 sampai 8 kg laundry, dan laundry 3 ada sekitar lebih dari 8 kg laundry. Untuk build rivalnya, kami dari laundry 1, 2, dan 3 masing-masing langsung di antrian kasir. Masing-masing kapasitasnya laundry 1 untuk 1, laundry 2 untuk 2, dan laundry 3. Frekuensinya didapatkan dari data Starfeed yaitu eksponensial 16. Nah, untuk ininya standar deviasinya 19,2. Selanjutnya ada variabel. Kami menggunakan variabel dari beberapa referensi, yaitu hasil cuci, hasil kering dari mesin pengering, hasil setrika setelah sudah melaksanakan proses setrika, dan hasil packing. Selanjutnya setelah itu masuk pada processing. Di processing kami dari ketiga entitas sama, hanya itu. Pertama ada laundryan dari antrian kasir. Untuk operationnya ada di arrival yang tadi menggunakan eksponensial. Kedua ada laundry 1 ke kasir untuk menunggu sekitar 10 menit dengan main 1, increase hasil cuci. Yang kedua ada mesin cuci dengan waktu 20 menit, lalu mesin pengering dengan waktu 25 menit, dan untuk hasil setrika 30 menit, antrian packing 10 menit, packing 5 menit, dan delivery 15 menit. Untuk ke semua entitas sama seperti itu. Selanjutnya untuk running kita operation, kita ada 8 yaitu menandakan 8 jam kerja setiap harinya dari Senin sampai Minggu dari jam 8 sampai jam 5. Itu replikasinya 1. Bisa dilihat. Nah, untuk simulasinya akan kami mulai. Delapan jam untuk masih dalam antrian, dan untuk hasilnya seperti ini. Hasilnya terdapat pada video terpisah. Mohon maaf, oleh kelompok kami dipresentasikan di video terpisah tersebut. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis simulasi sistem antrian pada bisnis UMKM jasa laundry kiloan di Cinta Laundry. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan
beranggotakan Anggita Agustin, kemudian Muhammad LG Algian, Novi Sophia, Rapi Maulana, Rizky Hamdani, dan saya sendiri sebagai moderator Sevia Siskawati Devi. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan penjelasan mengenai materi kepada rekan saya. Rekan saya dipersilahkan. Ya, langsung saja. Bisnis jasa yang bergerak dalam bidang cuci pakaian banyak diminati oleh masyarakat sehingga membuat persaingan antar bisnis laundry semakin ketat. Agar mampu bersaing dalam bisnis, kita perlu membuat inovasi dan melakukan perubahan untuk mencapai tujuan dengan seefektif mungkin. Bisnis laundry juga harus mampu memiliki nilai tambah dalam memenuhi tuntutan konsumen baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk dapat bertahan di era persaingan bisnis laundry yang semakin ketat, perlu dilakukan adanya perubahan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan. Latar belakangnya, salah satu cara untuk melakukan dengan menganalisis sistem yang terdapat pada perusahaan. Menurut Arifin 2009, sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, situasi dan kondisi yang kompleks. Padat permintaan jasa cuci pakaian laundry di zaman sekarang banyak sekali bermunculan bisnis-bisnis jasa laundry tersebut. Adapun permasalahan yang terjadi dalam sistem bisnis tersebut. Dalam kasus Cinta Laundry, terdapat keterlambatan dalam proses laundry yang terjadi ketika antrian sedang banyak. Lanjut. Rumusan masalah yang diambil dari bisnis Cinta Laundry adalah: 1. Adanya keterlambatan proses laundry bila mana antrian sudah banyak. Kedua, ada penyimpanan laundry yang sudah over kapasitas atau menumpuk tidak diambil oleh pemiliknya atau customer. Selanjutnya, profil perusahaan. Cinta Laundry berdiri sejak tahun 2018. Jasa laundry Kilon yang fokus pada segmen pasar menengah ke bawah, di mana segmen ini memiliki populasi yang sangat banyak dan padat. Walaupun menggarap segmen yang menengah ke bawah, Cinta Laundry tetap menyiapkan kualitas jasa pelayanan yang prima dan optimal dengan adanya berbagai inovasi yang diterapkan, pemakaian satu mesin untuk satu pelanggan dan jaminan 1 hari jadi, karena laundry ini selalu hadir dan menemani pelanggan selama 24 jam penuh. Nama perusahaan Cinta Laundry, Jalan Pelindung Hewan, dari 2018 sampai sekarang. Selanjutnya, alur penelitian. Adapun penjelasan dari alur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, mulai, lalu melakukan pengumpulan data sebanyak 20 data pada antrian di bisnis jasa laundry. Selanjutnya, melakukan pengolahan data, yaitu mencari start feed dan melakukan pemodelan sistem menggunakan ProModel. Langkah selanjutnya, setelah melakukan pengolahan data uji, apakah hasil data tersebut optimal? Jika tidak, lakukan pengolahan data kembali. Selanjutnya, lakukan analisis terhadap data yang kami olah. Selanjutnya, pada tahap kesimpulan dan saran diberikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Terakhir, lakukan penyajian dalam bentuk soft copy. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada elemen data. Di elemen data itu ada alat dan kapasitas. Yang pertama, terdapat 1 mesin kiloan dengan maksimal kapasitas 30 kg. Terdapat 3 mesin cuci kapasitas 4 kg masing-masing. Ketiga, terdapat 3 mesin pengering pakaian kapasitas 4 gram masing-masing. Terdapat 1 mesin boiler setrika stream uap. Lanjut, ya ada operator, 1 orang kasir, 1 orang mesin pengering, 1 orang di setrika, 1 orang di bagian packing dan penyimpanan. Lanjut, di sini ada hipotesi yang pertama, as is
Terdapat alur kerja laundry pada bisnis Cinta Laundry memiliki masing-masing tempat stasiun kerja diisi oleh 1 orang, diantaranya 1 kasir, 1 mencuci, 1 mengeringkan, 1 setrika, 1 packing dan penyimpanan, 1 orang delivery. Permasalahan internalnya yaitu kurangnya SDM operator pada stasiun kerja setrika. Permasalahan eksternal, customer sering lupa mengambil laundry pada waktunya. 2. Eksperimen to be, penambahan 1 orang pada stasiun kerja setrika agar lebih cepat, menggunakan fasilitas antar jemput gratis ongkir bila mana dalam radius 1 km tempat laundry. Lanjut di sini ada EFD, nah dan ini ada alur-alurannya. Pertama pakaian kotor, antrian, lalu kasir, lalu mesin cuci kapasitas 3, lalu mesin pengering, setrika, penyimpanan dan packing, lalu ada delivery, misalkan bila diantarkan. Lanjut di sini ada asumsi. Asumsi digunakan untuk mempermudah perencanaan model. Asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut. Pakaian laundry dengan berat 4 kg dianggap satu entitas. Pakaian laundry dengan berat 8 kg dianggap 2 entitas. Pakaian laundry dengan berat 8 kg ke atas dianggap sebagai 3 entitas. Pencabangan pada kasir dan delivery man, kapasitas kedatangan tidak terbatas. Penyimpanan pada laundry dianggap tidak terbatas. Laundry dibuka pada jam 8 pagi sampai jam 17.00. Lanjut, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada hasil pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama ada didapatkan data customer sebagai berikut. Bisa dilihat data customer di PPT ya. Data ini diambil pada tanggal 6 Januari 2023 di Cinta Laundry. Berikut juga lanjutan dari data customer. Selanjutnya. Baik, hasil pengolahan data digunakan untuk staff feed setelah informasi atau data yang cukup telah disusun, maka menentukan sistem informasi, dasar, dan aktivitas membangun model dapat dimulai. Tujuan dari pembentukan model adalah untuk memberikan representasi statistik nyata dari sebuah sistem. Selain itu, model juga harus dapat memberikan representasi statistik atau grafis lainnya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Berikut merupakan pembangunan model simulasi menggunakan analisis staff feed pada bisnis jasa Cinta Laundry dengan menggunakan software ProModel. Bisa dilihat data yang diambil untuk diolah staff feed adalah data interval kedatangan di kasir. Setelah data dimasukkan start feed, hasil data tersebut didapatkan setelah dilakukan proses auto feed. Bisa dilihat sebagai berikut. Oke, selanjutnya data tersebut kami olah untuk melihat goodness of fit, di mana output tersebut secara terperinci memperlihatkan data distribusi, bisa dilihat di gambar berikut. Dihasilkan juga scatter plot diagram sebagai gambar berikut di PPT. Selanjutnya ada berikut output data sebagai auto correlations diagram. Bisa dilihat gambar berikut didapatkan nilai korelasi yaitu sebesar 0,434 yang dimana lebih 0,25 sampai 0,5 memiliki korelasi cukup kuat antar data. Baik, selanjutnya data rantai sebagai berikut bisa dilihat. Adapun data distribusi terbentuk diagram sebagaimana gambar berikut, bisa dilihat di dalam PPT. Baik, selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Akan saya paparkan mengenai pembahasan, yaitu tata letak saat ini masih dalam proses. Oleh karena itu, kami akan memasukkannya ke dalam simulasi yang akan datang. Salah satu contoh simulasi yang digunakan dalam hal ini adalah analisis simulasi sistem antrian pada bisnis UMKM jasa laundry kiloan di Cinta Laundry. Berikutnya, location pada icon biar build
membangun location terdahulu, kemudian memasukkan data. Data tersebut terlampir. Kemudian ada entitas pada tahap kedua, yaitu membangun entitas, kemudian asumsikan icon. Yang dipilih yaitu entitas terlampir, kemudian eRIPL, pada tahap selanjutnya yaitu mendefinisikan eRIPL kedatangan entitas ke sistem sebagai gambar berikut, gambar terlampir. Kemudian ada variabel pada tahap selanjutnya yaitu mendefinisikan variabel untuk membantu memberikan data output entity proses di setiap location secara jelas ke sistem sebagai gambar berikut, gambar terlampir. Proses tahap selanjutnya yaitu tahap processing, yang pada kolom proses yang dimasukkan data pertama pada entity-nya yaitu sebagai berikut. Tahap processing-nya terlampir. Kemudian ada running simulation, selanjutnya yaitu proses simulasi dengan memasukkan waktunya adalah 100 jam, kemudian tinggal klik run untuk menjalankan simulasi. Tahap-tahapannya terlampir. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian ada hasil output per model. Dalam entitasnya, untuk laundry 1, laundry 2, dan laundry 3, total eksisnya yaitu 12, kemudian 9. Kemudian quantity in systemnya ada 12, sama 11. Kemudian average time in system per menitnya adalah untuk laundry ke-1 29, laundry 2 28, dan laundry 3 20. Kemudian average time in logismin. Di laundry pertama adalah 10, laundry kedua 10, laundry ketiga juga 10. Average time waiting time per minute adalah untuk laundry pertama adalah 30, laundry kedua 24, laundry ketiga adalah 23. Average time in operation untuk laundry pertama adalah 140, untuk laundry kedua adalah 146, dan untuk laundry ketiga adalah 138. Average time in order untuk laundry pertama adalah 40, laundry kedua adalah 46, dan laundry ketiga adalah 45. Kemudian location-nya. Untuk location-nya terdiri dari antrian kasir, mesin cuci, mesin pengering, antrian setrika, antrian packing, dan delivery. Untuk hasilnya ada di gambar. Kemudian variabel. Untuk variabel yang bernama hasil cuci, hasil kering, dan hasil setrika, dan hasil packing. Total change-nya adalah untuk hasil cuci 106, kemudian hasil kering adalah 93, hasil setrika adalah 83, dan hasil packing adalah 73. Next. Kemudian proses replikasi pro model. Proses selanjutnya yaitu penentuan jumlah replikasi yang dibutuhkan untuk mengetahui simulasi sistem yang lebih tepat menggunakan rumus. Sebagai sampel digunakan 5 kali replikasi untuk mencari jumlah replikasi yang dibutuhkan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian sebagaimana yang dihasilkan di atas, diperolehlah data average time in operation yang akan kembali untuk mencari jumlah replikasi yang dibutuhkan. Diolah adalah entitasnya adalah laundry 1, laundry 2, dan laundry 3. Kemudian hasil dari perhitungan sebagai berikut. Rata-ratanya adalah 154,364434. Kemudian STD-nya 20,35202.835. Untuk HW 3,5569,332. Dan untuk N dibulatkan menjadi 24. Untuk penghitungannya HW dan N ada di rumusnya.
Kemudian didapatkan jumlah replikasi yang dibutuhkan sebanyak 24 replikasi dan data hasil average 24 kali replikasi untuk masing-masing entitas sebagai berikut. Untuk laundry pertama adalah total exist-nya 11,96, laundry 2 12,21, laundry 3 12,00. Next. Kesimpulan. Lamanya antrian terjadi pada location atau stasiun kerja setrika dikarenakan kapasitas dengan jumlah laundry yang masuk tidak seimbang bahkan seringkali over capacity, yang dimana terjadinya keterlambatan. Penambahan SDM atau operator pada stasiun kerja setrika menjadi solusi sementara agar mengurangi terjadinya antrian yang menumpuk. Setting kalinya para customer lupa membawa laundry yang sudah dijadwalkan beres yang menjadikannya penumpukan di area penyimpanan. Oleh karena itu, adanya delivery membantu agar lebih efisien dalam penyimpanan dan juga membuat para customer senang. Pada dilakukan replikasi, didapatkan hasil akhir yang berbeda. Pada total exit, yaitu pada laundry 1 mendapatkan total exit-nya 11,96, pada laundry 2 didapatkan total exit 12,21, dan pada laundry 3 didapatkan total exit 12,00. Pada hasil average time in system didapatkan pada laundry 1 yaitu 205,87, pada laundry 2 didapatkan hasil 219,76, dan pada laundry 3 didapatkan hasil 216,75. Kemudian pada hasil average time in operation yang didapatkan hasil pada laundry 1 yaitu 152,58, pada laundry 2 didapatkan hasil 162,73, dan pada laundry 3 didapatkan hasil 160,41. Sedangkan untuk hasil average cost-nya hanya dapat hasil 0,00 pada semua entitas laundry. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menjelaskan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak yang kurang dan kurang dimengerti. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.